Dan di semifinal dia ketemu lagi sama pesaing di grupnya saat itu Korea Selatan. Yang luar biasanya Qatar berhasil menang lawan Iran di semifinal. Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue. Dan di video kali ini gue mau ngebahas soal Piala Asia lagi nih yang akan memasuki babak final. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan udah like dan antusias di channel gue ini. Tentunya gue akan tetap coba untuk kasih berbagai macam video-video mengenai ulasan tentang sepak bola dalam negeri, luar negeri, ataupun timnas sekalipun. Dan thank you yang udah support. Oke, di Piala Asia tahun ini benar-benar jadi kejutan banget. Finalnya akan mempertemukan Jordania melawan Qatar. Sebenarnya Qatar adalah juara bertahan ya dari edisi sebelumnya, tapi yang mengejutkan ini justru ada di Jordania, karena Jordania berhasil mencatatkan sejarah untuk masuk final pertama kali setelah sebelumnya tuh dia paling bagus cuma sampai perempat final di tahun 2011. Dan ini juga membuat kayak tim-tim besar di Asia, bahkan tim nomor 1 dan nomor 2 juga harus gugur karena mereka berdua bertemu sebelumnya. Iran lawan Jepang, Iran berhasil menang saat perempat final, tapi di semifinal Iran kalah lawan tuan rumah Qatar. Kita bahas Jordania dulu ya. Jordania ini benar-benar ngejutin karena di fase grupnya dia tergabung sama Korea Selatan, sama Bahrain dan juga Malaysia. Nah, Jordania unik ya. Kemarin pas saat di grup dia sempat nahan seri Korea Selatan memang 2-sama, terus menang lawan Malaysia 4-0, dan juga uniknya sempat kalah juga lawan Bahrain di pertandingan terakhir 1-0, yang ngebuat tadinya Jordan ada di posisi atas klasemen awalnya di grup, terus kegeser Bahrain. Jadi dia lolos ke 16 besarnya melalui peringkat 3 terbaik. Banyak yang bilang kalau Jordan waktu itu juga menghindari Jepang, karena kalau emang dia ada di peringkat pertama dia akan ketemu Jepang, dan itu benar aja, Bahrain yang akhirnya ketemu Jepang. Nah, terus Jordan ini kalau dibilang ya bukan bukan main sabun atau apa sih ya, mungkin memang itu antisipasinya mereka ya, karena pas sebelum Piala Asia juga mereka melakukan uji coba lawan Jepang dan hasilnya kalah 6-1. Cuma akhirnya di 16 besar dia ketemu Irak yang secara mengejutkan juga berhasil ngalahin Jepang waktu di babak penyisihan di grup, dan Jordania berhasil menang lawan Irak 3-2 melalui drama-drama, dan dia comeback di menit-menit akhir pertandingan. Lalu masuk ke babak 8 besar, Jordania ketemu Tajikistan juga debutan di Piala Asia kali ini dan berhasil menjadi kuda hitam juga sebenarnya setelah lolos ke babak 16 besar dan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar Jordania berhasil menang 1-0 lawan Tajikistan, dan di semifinal dia ketemu lagi sama pesaing di grupnya saat itu Korea Selatan. Dan kali ini Jordan juga berhasil menaklukkan Korea Selatan dan menghadirkan permainan yang berbeda, walaupun Korea Selatan tetap melakukan serangan-serangan yang bertubi-tubi juga ya, main kaki ke kaki, ball pass dan lain-lain, tapi Jordania berhasil efektif dengan 2 golnya yang ngebuat dia akhirnya masuk ke final ini. Final ini balik lagi di luar dugaan semuanya, karena yang berhasil masuk juga tim kuda hitam seperti Jordania yang akan menghadapi tuan rumah Qatar atau juara bertahan di edisi sebelumnya. Nah, untuk Qatar sendiri juga ini luar biasa perjalanannya. Setelah meraih hasil maksimal di grup dengan 9 poin, terus lolos ke 16 besar menghadapi Palestina, Qatar menang 2-1. Lalu di 8 besar juga Qatar menghadapi Uzbekistan, dan saat itu sampai adu penalti dan Qatar menang dengan skor 3-2. Terus
Ini yang luar biasanya, Qatar berhasil menang lawan Iran di semifinal, di mana sebelumnya gue pribadi pun menjagokan Iran untuk bisa juara di Piala Asia edisi kali ini sebenarnya. Karena ngelihat perjuangan Iran pas saat lawan Jepang juga, dan permainan Iran tuh bagus banget. Tapi lagi-lagi di dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin. Qatar berhasil menang dengan skor 3-2 lawan Iran dan berhak untuk melaju ke babak final. Prediksi gue kayaknya babak finalnya bakalan berlangsung sengit juga, karena di satu sisi Jordan punya semangat tinggi dari tim kuda hitam yang akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke final Piala Asia. Ditambah juga di sisi tuan rumah, Qatar mempunyai dukungan yang luar biasa tentunya dari fans, karena pertandingannya akan berlangsung di negaranya sendiri di Lusail Stadium. Terus juga pasti Qatar punya ambisi juga untuk back to back champion juga, karena Qatar adalah juara edisi sebelumnya. Dan kita nantikan aja pemain-pemain kunci kayak Akram Afif, terus juga strikernya Qatar Almos Ali, dan kapten mereka Hasan Al-Aidos yang bakalan ngasih sesuatu yang maksimal juga pasti di final kali ini. Karena di babak penyisihan dan di babak 16 besar, 1/8 besar dan semifinal, Qatar ini main bagus banget, efektif banget secara penyerangan dan juga set piece bola mati. Gol mereka beberapa kali ada dari Akram Afif ke Aidos tuh dari corner kick, kalau mereka udah buntu dari open play. Sementara di kubu Jordan, striker maut mereka juga Musa Al-Tamari juga pasti akan berambisi besar untuk bisa membawa Jordan menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala Asia kali ini. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Thank you for watching. Bye.